Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 4 bersama saya Andri Putra, Lasmini, Nurdi Hasisi, dan Sinta Nuria. Pada kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami atau diskusi kelompok kami dengan judul Sumber Daya Aparatur Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Al-Fadilah Hasan, IPP MM. Langsung aja kita bahas yang pertama, pengertian sumber daya aparatur. Sumarsono dalam bukunya 2009 yang berjudul Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia mengemukakan dua pengertian sumber daya manusia sebagai berikut. Sumber daya manusia adalah usaha, kerja, atau jasa yang dapat diperbaiki dalam proses produksi. Sumber daya aparatur adalah usaha yang dilakukan oleh aparatur pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan dalam waktu tertentu untuk memberikan kepuasan terhadap jasa atau layanan yang diberikan. Sumber daya manusia adalah manusia mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja di sini adalah mengetahui dan mengerti cara bekerja dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang aparatur untuk memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Jadi dapat disimpulkan sumber daya aparatur adalah sumber daya aparatur itu usaha yang dilakukan oleh aparatur untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi kinerja terhadap jasa atau layanan yang diberikan. Lanjut. Kita masuk kepada rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur. Rekrutmen dan promosi menjadi aspek paling mendasar dalam penerimaan dan pengembangan aparatur negara. Aparatur negara sebagai sumber daya manusia mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk menghasilkan aparatur yang baik dan berkualitas serta kompeten harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Untuk merealisasikan birokrasi yang terbuka, menurut Holidin 2013 ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama, evaluasi kondisi terkini. Kita evaluasi kondisi terkini di aparatur di suatu lembaga. Apakah posisi mana yang kosong, posisi mana yang memerlukan pembaruan, kita evaluasi semuanya. Yang kedua, pembentukan tim rekrutmen dan promosi. Kita bentuk tim rekrutmen dan promosi. Yang ketiga, membuat rekapitulasi dan klasifikasi. Kita buat rekapitulasinya dan buat klasifikasinya. Yang keempat, publikasi rekrutmen dan promosi. Lalu kita publikasikan dan promosikan. Yang kelima, melakukan seleksi kandidat. Kompetensi sumber daya aparatur. Peningkatan kualitas pelayanan publik terus didorong sebagai fondasi dan fondamen bagi instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya kepada masyarakat. Oleh karena itu, hal yang paling mendasar untuk memenuhi kualitas pelayanan publik adalah dengan memberikan penekanan terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur melalui kualitas kinerja pelayanan publik. Kualitas kinerja menjadi indikator utama dalam pemberian layanan. Jadi indikator kerja jadi faktor utama dalam memberikan layanan. Profesionalitas dan akuntabilitas. Profesionalitas adalah kegiatan yang berkaitan dengan profesi atau pekerjaan seseorang yang dilakukan secara profesional. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi pada pihak yang memiliki wewenang untuk minta
pertanggungjawaban tersebut. Kontribusi itu ada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kinerja kita kepada pimpinan perusahaan atau pimpinan suatu lembaga yang memiliki kewenangan. Untuk memahami lebih akuntabilitas, ada 5 prinsip dalam pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan menurut Sasmita 2011, yaitu ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. Yang kedua, harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Untuk meningkatkan sumber daya aparatur di setiap daerah, menurut Cipto Herijanto 99, hal yang perlu diperhatikan oleh aparat perencana dan pelaksana pembangunan daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam penyusunan perencanaan makro. Yang kedua, mampu membuat perencanaan yang lebih baik terkait dengan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan pada analisis SWOT. Yang ketiga, implementasi perencanaan makro dapat dilaksanakan secara baik dan komprehensif yang disusun secara rasional dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutannya. Yang keempat, menjalin hubungan yang lebih baik dengan unsur-unsur non-pemerintahan. Yang kelima, mengembangkan secara sistematik, terstruktur, dan terencana terhadap sistem pemantauan, pengawasan, serta evaluasi sumber daya manusia. Kita masuk pembahasan yang terakhir, ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memberikan penjelasan pengertian tentang ASN, mulai dari pengertian dasar, fungsi, sifat, dan berbagai hal yang berkaitan dengan ASN. Dijelaskan secara rinci dan komprehensif. Hal itu terdapat dalam pasal 1, yaitu pertama, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang keempat, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematik, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
Yang 7, jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintahan. Pejabat pimpinan tinggi pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tertinggi. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah. Terima kasih. Itulah presentasi singkat dari kami kelompok 4. Semoga teman-teman memahami apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.